aliuron gandum yang perbandingannya 15:1. Mungkin di SMA masih ingat itu ya. Jadi itu contoh sebenarnya pewarisan yang bersifat poligeni. Nah, kembali lagi ke pewarisan poligeni, yaitu pewarisan yang diatur oleh banyak gen. Oke, jadi mungkin kemarin itu kita banyak belajar bahwa satu sifat itu hanya diatur oleh satu gen. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali sifat yang diatur oleh banyak gen. Misalnya untuk mengatur ukuran biji padi aja itu ada banyak sekali gen yang berinteraksi, mulai dari pengatur ukuran sekam, pengatur pengisian biji dan sebagainya. Nah, semua gen itu berinteraksi untuk menghasilkan satu sifat, yaitu ukuran dan berat biji, misalnya seperti itu. Nah, jadi sifat-sifat yang diatur oleh banyak gen, nah itu nanti akan menghasilkan suatu sifat genetik yang disebut dengan kuantitatif genetik atau genetika kuantitatif. Kalau yang kemarin yang kita pelajari itu sebagian besar adalah genetika kualitatif. Kualitatif itu nanti kita akan lihat apa sih ciri-cirinya. Oke, mari kita lihat sekarang apa itu karakter kualitatif dan kuantitatif. Oke, nah di awal-awal perkuliahan yang kita pelajari sebenarnya adalah karakter yang bersifat kualitatif atau dikenal dengan istilah discontinue karakteristik. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya kan? Nah, kalian lihat sifatnya di sini tuh hanya ada dua, kalau nggak tinggi ya pendek. Jadi sifatnya itu diskrit atau mudah sekali untuk dibedakan, ya kan? Kemarin kita sudah melihat kan, misalnya pada kuliah sebelumnya kita melihat, misalnya alel T besar, nah ini sama dengan apa? Ya tinggi misalnya, nah, tinggi. Misalnya ini sama dengan tinggi, ya kan? T kecil pendek. Ya kan? Maka kalau sudah T besar ada T besarnya ya pasti tinggi. T kecil ya pendek. Jadi nggak ada yang namanya tingginya sedang. Nah itu adalah karakteristik discontinuous. Sedangkan kalau karakteristik continuous kalian lihat di sini. Nah jadi dia membentuk sifat yang bersifat gradasi. Jadi ya ini kelihatan pendek. Ini pendek, tapi ini lebih pendek daripada ini gitu. Ini tinggi, ya kan? Ini juga tinggi, ya, tapi ini lebih tinggi dari sini. Jadi bedanya adalah kalau discontinuous dia diskrit, gampang sekali untuk membedakannya. Kalau dia karakter discontinuous dia ya biasanya distribusinya bersifat normal dalam populasi. Jadi ada yang pendek sekali, sedang, sampai akhirnya populasi yang paling banyak itu adalah yang intermediate, yang sedang, kemudian paling tinggi itu ya ada, tapi tidak terlalu banyak. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya mau tanya, Pak. Yang di tengah-tengah itu, kan range-nya itu loh, Pak. Yang untuk continuous karakteristik, itu kan lebih banyak itu, Pak. Iya. Nah, itu genetikanya itu masuk dominan-dominan atau gimana? Beda atau? Yang di tengah-tengah itu kan biasanya adalah yang heterozigot kan. Yang paling banyak di sini itu adalah heterozigot. Nanti kita akan lihat distribusinya. Oh, oke, makasih Pak. Ya, oke. Nah, sekarang mari kita lihat berikutnya. Nah, kemudian kemarin kita juga melihat ada yang namanya alel ganda dan ada yang namanya sekarang yang kita bahas hari ini adalah poligeni. Nah, apa yang membedakan antara alel ganda sama poligeni? Kalau alel ganda atau multiple alel, satu gen dengan banyak alel. Fenotip ditentukan oleh kombinasi alel dalam satu gen. Nah, itu adalah alel ganda. Sifat yang dihasilkan tetap diskrit.
contoh yang kemarin alel ganda, misalnya golongan darah kan, golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O. Nah, itu kan diskrit. Jadi bisa dibedakan. Oke. Kemudian kalau poligen apa? Satu sifat diatur oleh banyak gen. Dan sifat yang muncul tergantung pada jumlah alel dominan dan resesif dari keseluruhan gen. Oke. Paham bedanya alel ganda sama poligeni? Oke, kalau tidak, mari kita lihat sekarang. Nah, kita bisa lihat hubungan antara fenotip dan genotip. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pada alel ganda, fenotip dari suatu organisme itu ditentukan oleh banyaknya alel dominan dan alel resesif. Misal contoh, kita lihat ya di sini. Tinggi tanaman itu punya range dari 10 cm sampai 16 cm. Ini tingginya. Ya kan? Jadi mulai dari 10 sampai 16 cm. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang 10 cm ini disebabkan oleh alel resesif seluruhnya. Jadi kita bisa lihat di sini alel resesif seluruhnya ada 3 gen, ya kan? Semuanya resesif, maka dia tingginya 10 cm. Kemudian ini ada dominan semua, tingginya 16 cm. Oke. Nah, kemudian berapa tingginya yang hanya punya satu dominan? Misalnya ini A plus ini dominan. Dia hanya punya satu dominan, ya kan? Maka tingginya 11. Nah, satu dominan ini tidak peduli mau yang A-nya dominan, mau B-nya dominan, mau C-nya dominan, ya tetap dia tingginya 11. Nah, menjawab tadi yang distribusi normal, kenapa kok distribusi normal? Sekarang kita lihat yang tingginya di tengah-tengah ini kan yang mana dia? Yang tingginya di tengah-tengah 13 ya. Nah, 13. Nah, kita kan bisa lihat di sini. Ya. Jadi dia punya 3 alel dominan, tingginya 13. Tidak peduli mau A plus, B plus, mau A plus, C plus, pokoknya dia punya 3 alel dominan. Maka tingginya 13. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, loh kok bisa Pak? Dari mana datangnya? Nah, cara menentukan kontribusi dari masing-masing gen, ya kan? Di sini kalian lihat, kalau resesif semua, ya kan? Ada 3 gen, alelnya ada berapa? Kan alelnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tingginya 10. Berarti satu alel resesif itu berkontribusi berapa? Kontribusinya berarti 10 dibagi 6. Sama dengan berapa? 10 bagi 6. 1,66667 cm. 1,67 ya? Iya. 1,67. Benar, 1,67. Ya kan? 1,67 ya. Sama alel dominan kita pakai yang ini. Berarti untuk satu alel dominan 16/6 sama dengan berapa? 2,67. 2,67. Jadi misalnya, nah bisa pakai cara seperti ini. Sehingga kalau kalian hitung sekarang, misalnya kalau dia punya satu alel dominan, mau A-nya A plus, mau satu B plus, mau satu C plus, ya tinggal sekarang berarti apa? Berarti 5 kali 1,67 ditambah berapa? 2,67. Benar nggak hasilnya 11? Benar, Pak. Ya. Nah, ini cara pertama. Ada pertanyaan nggak menggunakan cara pertama ini?
Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ya kan, kita bisa gunakan cara yang kedua. Nah, cara kedua gimana? Ya kan? Langsung saja, resesif semua kan 10, dominan semua kan 16. Oke, maka selisih dominan sama resesif, nah, maka apa? Dominan, pakai ini aja. Nah, berarti kita bisa pakai rumus dominan minus resesif, ya kan? Ini dominan plus resesif minus resesif dibagi total alel. Ya kan? Berarti berapa itu? 10 minus, berarti di sini apa? 10, kok bilang 16 minus 10 sama dengan berapa? Sorry. Nah, 10 dibagi 6. Maka sama dengan 1 kan? 1. Ya, berarti nanti apa? Kalau dia satu dominan, berarti yang populasi paling sedikit, populasi paling rendah kan 10. Berarti kalau satu dominan 10 plus 1. Ya kan? Ini satu dominan, berarti 11. Kalau dua dominan, ya kan? Berarti 10 plus 2 sama dengan 12. Jadi kayak gitu. Terserah, menurut kalian mana yang paling gampang? Paham nggak? Ada yang pertanyaan sama di sini gimana mencari kenapa kok seperti ini hasilnya? Halo? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan jumlah fenotip, gimana caranya menentukan jumlah fenotip? Oke, di sini berapa gen yang terlibat? Sorry. Di sini berapa jumlah gen yang terlibat? 1, 2, ada 3 gen kan? Ya, ada 3 gen. Fenotip yang terbentuk berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalian bisa lihat polanya. Oke, kalau kalian melibatkan satu gen, kalian akan dapat 3 fenotip. Kalau ada 2 gen, maka akan menghasilkan 5 fenotip. Kalau melibatkan 3 gen, akan menghasilkan 4 fenotip. Berarti apa rumus umumnya? Halo? Apa berarti rumus umum untuk menentukan jumlah fenotipnya? 3 gen kok, nah 7 fenotip, sorry. Gimana berarti cara menentukan rumus umum jumlah? Berapa? 2n plus 1. Ya, berarti apa? Jumlah fenotip sama dengan 2n plus 1, di mana n sama dengan apa? Jumlah gen dominannya. Bukan jumlah gen dominannya, tapi jumlah gen. Jumlah gen. Nggak ada yang namanya gen dominan, yang ada alel dominan. Oke, jumlah gen yang terlibat. Oke, paham? Denis, paham nggak? Pak. Paham nggak? Ya, Pak. Paham. Oke. Stella.
Wah, Stella sambil bikin Nutella ini. Bisa saya lanjutkan? Oke, kalau ini, apa namanya, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, jadi pada kasus seperti yang saya bilang, ciri khas dari sifat poligeni ini, semakin banyak gen yang terlibat, semakin baik gradasi antar fenotip yang terbentuk. Misalnya ini kalau hanya satu gen yang terlibat, kalian bisa lihat, ya kan, hanya ada 3 variasi. Kalau ada 2 gen, maka kita bisa lihat gradasinya makin baik. Ya kan, ada 5 tadi sesuai dengan rumus yang kita buat. Kalau misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 gen yang terlibat, nah datanya makin smooth. Kalau banyak gen yang terlibat, nah bagus banget distribusinya. Oke. Nah, tadi seperti yang saya bilang, jumlah gen yang terlibat diketahui dari proporsi F2-nya. Dengan rumus tadi adalah 2N plus 1. Oke. Nah, yang perlu kalian ketahui juga bahwa gen-gen yang terlibat dalam sifat poligeni itu bersegregasi seperti hukum Mendel. Jadi dia mengalami segregasi, independent assessment juga. Tuh. Oke. Nah, contoh pewarisan poligeni yang kalian sudah pelajari pada dari SMA adalah pewarisan sifat pada sekam gandum. Jadi kalian bisa lihat di sini, misalnya warna ungu pada sekam gandum itu diatur oleh 2 gen, yaitu A+, A dan B. Jadi alel dominan ini menyebabkan warnanya ungu, A+, B+, B+, sedangkan resesif menyebabkan warnanya putih. Nah, kemudian kalau keduanya ini disiramkan menghasilkan heterosigot. Heterosigot ini terdiri atas 2 dominan dan 2 resesif. Hasilnya merah. Ya kan? Tadi saya bilang bahwa sifat gen poligeni ini akan mengalami segregasi bebas. Ya, karena dia mengalami segregasi bebas, untuk menentukan jumlah fenotip, seperti yang sebelum-sebelumnya kita bisa pakai teori monohibrid. Jadi kita pecah persilangannya menjadi 2, A plus amin kali A plus amin, sehingga mendapatkan perbandingan seperempat A plus, setengah A plus amin, dan seperempat amin amin. Kemudian B plus B min disilangkan dengan B plus B min, sehingga menghasilkan seperempat B plus B plus, setengah B plus B min, dan seperempat B min B min. Nah, dari sini kemudian kita bisa kombinasikan. Misalnya yang mendapat warna ungu di sini adalah seperempat A plus kali seperempat B plus B plus. Berarti nanti di keturunannya ungu itu akan ada 1/16. Kemudian, nah yang warna merah persis seperti ini kan disebabkan oleh adanya 2 alel dua alel dominan. Nah, untuk ini kemudian kita bisa tentukan. Berarti untuk menentukan 2 alel dominan biar warnanya merah, maka apa? Apa saja yang menghasilkan 2 alel dominan? Nah, tentu 2 alel dominan ini bisa disebabkan oleh apa? A plus, B min. Nah, di sini peluangnya ada berapa? Kita bisa lihat A plus, B min. Nah, ini ngasilin 1/16. Oke, 1/16. Kemudian bisa juga A plus amin, B plus B min. Itu sama dengan 1/4. Kemudian apa lagi yang bisa ngasilin 2 dominan? Bisa amin, B plus. Nah, ini
ini menghasilkan berapa itu? 1/16. Oke, 2/4 ini sama dengan 4/16 ya. 4/16. Oke, jadi nanti yang warnanya merah, nah yang warnanya merah itu bisa 4/16. Nah, detailnya kita bisa lihat di tabel ini. Ya, jadi kalian bisa lihat, ya kan? Tadi yang benar-benar warnanya ungu. Nah, ungu itu kan dihasilkan oleh A+, B+, B+. Berarti 1/4 kali 1/4 sama dengan 1/16. Nah, terus warna merah. Nah, tadi saya seperti yang kita bilang tadi, yang heterozigot. Ini yang merah yang 2 dominan. Nah, merah yang red. Jadi kan di sini ini yang red ya. Nah, yang red kan kita bisa lihat di sini. Ya, ini dua dominan. Nah, red berarti 2 dari 4/16 tadi kita sudah cek. Kemudian yang ini dari 1/16, ya kan? Kemudian mana lagi? Nah, dari yang ini 1/16. Oke, kemudian dark red yang 3 dominan kita bisa lihat di sini hasil dari 1/4 kali peluang setengah di sini. Jadi 2/16. Ya, di sini juga dapat 2/16. Oke, untuk yang light red ini kan berarti satu dominan saja yang light red. Nah, light red juga sama. Jadi kalau kita lihat polanya di sini, ya kan? 1/16 itu kalau empatnya dominan. Jadi ini purple, 4/16 dark red. Nah, jadi kalau kalian lihat polanya itu kenapa tadi yang di awal dibilang loh Pak distribusinya Pak. Kalau kalian lihat di sini kan akhirnya distribusinya jadi normal. Nah, dia simetris. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, dari sini kita bisa bilang apa? Peluang munculnya 3 dominan sama dengan peluang munculnya apa? 3 resesif. Kalau 3 dominan 4/16, 3 resesif 4/16. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Saya buka pertanyaan, ada pertanyaan kah? Sementara belum, Pak. Sementara belum, Pak. Oke, kalau tidak, saya akan buat versi yang pas untuk untuk ULS. Nah, lebih banyak tulisannya. Kalau ini kan nggak terlalu banyak tulisan karena ini versi kelas. Oke. Nah, apa sih contoh poligeni pada manusia warna kulit? Manusia ini adalah contoh poligeni, kemudian menghasilkan karakteristik yang unik. Jadi kalau kalian lihat, nih, ibu misalnya dari kulit putih, ayahnya dua orang tuanya mereka menikah, hasilnya apa? 2 bayi kembar dengan kulit yang sangat ekstrim. Yang ini homozigot dominan untuk warna hitam, ini homozigot resesif untuk warna hitam. Jadi dia kembar tapi beda warna. Nah, apalagi pada manusia, contohnya adalah tinggi badan. Jadi kalau kalian sadar atau tidak, pada manusia ya tinggi yang paling banyak itu ya tinggi yang rata-rata seperti ini. Warna poligeni.
Oke. Jadi ini adalah umumnya mata orang Indonesia. Cuman kalau ini kita bisa temukan di Eropa warna biru. Sekarang coba dikerjakan dalam waktu 10 menit. Oke, nanti saya acak dulu siapa yang harus menjawab A, siapa yang harus menjawab B. Oke, Aurelia jawab yang A. Jawab yang B. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Yang lain juga mengerjakan ya. Nanti saya Pak, yang B siapa tadi, Pak? Nggak kedengeran, Pak. Kenny. Oke, makasih, Pak. Yuk.
Oke. Ya. Minyak nih mbaknya? Ya, oke. Ya. Sudah? Sudah? Halo? Ini mahasiswanya masih ada belum? Halo, halo. Halo juga Pak. Bentar Pak, Iya, yang masih lain ngitung Pak. mana? Bentar Pak, masih ngitung Pak. Chat. Siapa yang chat nih? Pak. Ricardo nggak paham di mana? Tadi itu maksudnya enggak ada pertanyaan Pak. Bukan enggak paham. Oke. Berarti habis ini saya akan membongkar slide ini, jadi saya akan mungkin pecah jadi 2 untuk dikirim di ULS. Nggak lama sih bikinnya. Oke, sudah selesai belum? Yuk, siapa tadi yang dapat tugas A? Sampai lupa.
Halo. Masih adakah? Siapa tadi yang mengerjakan yang A? Halo? Ya, Aurelia. Ternyata dia nggak bisa pakai. Aulia belum dapat hasilnya berapa. Oke deh, saya jelasin deh. Oke, tadi saya kasih sudah memberikan tekniknya sebenarnya. Nah, pakai cara ini kan. Kenapa dapat 2,2 gram? Kita lihat di sini. A kecil, B kecil, kita anggaplah minus B kecil, itu kan beratnya 1 kilogram. A besar, B besar, beratnya 3,4 kilogram. Nah, ini kita bisa pakai cara dua pendekatan. Yang pertama adalah, pendekatan pertama, kita pakai cara seperti ini. Ya kan? 4 resesif itu sama dengan 1. Maka 1 resesif sama dengan berapa jadinya? 1/4. 0,25. 0,25. Ya kan? 4 dominan itu kan sama dengan 3,4. Maka 1 dominan sama dengan berapa? 3,4/4. 0,8 ya? 0,85. 0,85. 85. Berarti kan kalau yang heterozigot, ya kan, heterozigot berarti kan saya ubah aja, gampang nulisnya kayak gini, AA, BB itu kan berarti sama dengan 2 kali 0,25 ditambah berapa? 2 kali 0,85. Ini sama dengan berapa? Itu kan sama dengan 0,5 ditambah 1, berapa itu? 1,7 ya? Sama dengan 2,2 kan? Nah. Oke, bisa pakai cara ini. Atau pakai cara yang kedua. Bodoh bener. Ya kan? Dominan minus 4 resesif itu sama dengan 3,4 minus 1. Ya kan? Berarti berapa itu? 4 dominan minus 4 resesif sama dengan 2,4 kan? Berarti kontribusi 1 dominan dan penambahan 1 dominan sama dengan menambah berapa berarti? 2,4 dibagi 4. Sama dengan berapa ini? 0,6. Hah? 0,6. 0,6. Nah, 0,6. Maka heterozigot itu kan punya 2 dominan kan? A besar, A kecil, B besar, B kecil sama dengan, ya kan? Resesif plus, ya kan? 2
kali 0,6. 0,6 sama dengan 1 plus 1,2 sama dengan 2,2. Oke, kalian bisa pakai cara kiri, bisa pakai cara kanan, terserah. Sama aja. Karena pada prinsipnya yang ini dijumlahkan, kita cari dulu masing-masing resesif dan masing-masing dominan, atau bisa pakai cara ini. Yaitu, kita tentukan penambahan dominan itu akan memberi tambahan berat berapa. Oke, ada pertanyaan? Oke. Nah, sedangkan perbandingan fenotip ya tetap kalian cari dengan cara yang tadi, maka jumlah fenotip yang muncul pasti jumlahnya 2 kali 2 plus 1 kan ada 5 berarti kan? Ada 5 dan dia simetris. Ya kan? Yang semuanya resesif 1, ya kan? Ini 1 gram, kemudian ada yang 1 dominan, itu fenotipnya 1,6 gram, kemudian 2 dominan 2,2 gram, 3 dominan 2,8 gram, 4 dominan 3,4 gram. Perbandingannya, nah ini kan pasti 1/16. Ya kan? Kalau yang 2 dominan, 1 dominan, 1/4. Kemudian kalau yang 2 dominan 6/16, 4/16 ya 6/16. Ya balik lagi. Kemudian kalau yang 3 dominan ya berarti sama 4/16. 1 dominan, kemudian nih, jadi kalau kita tulis perbandingannya 1, 2, 4, 6, 4, 1. Oke. Itu yang saya bisa bagi hari ini. Ada pertanyaan nggak? Saya akan perbaiki slide-nya dan saya akan posting videonya, saya pecah jadi 2 di ULS. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kuliah cukup hari ini, ya kan? Nanti saya akan posting ini di ULS plus 1 soal yang bisa kalian kerjakan, bukan tugas, tapi kalian bisa kerjakan. Kalau ada pertanyaan, nanti kalian bisa tulis di saya sediakan nggak usah deh, minggu berikutnya saya akan posting ininya, jawabannya. Jadi saya nggak posting langsung biar kalian bisa nyoba-nyoba, seminggu kemudian baru saya posting jawabannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selamat siang, jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.